Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Surya Munajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurban, hukum-hukum kurban, dalil-dalil tentang kurban dan lain sebagainya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya kurban, qoriban yang berarti dekat. Dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan al-dohiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, atau kerbau yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Selanjutnya, dalil tentang kurban. Di dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya, hukum kurban. Hukum kurban ini sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang melakukannya. Lalu jika ia meninggalkan, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibashi yang sama-sama berwarna putih hitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir. Selanjutnya, keutamaan berkurban. Berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah. Pada saat hari raya Idul Adha, sabda Nabi, tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Selanjutnya, waktu penyembelihan hewan kurban dan tempatnya. Yang pertama, disarankan pada awal waktu, yaitu setelah sholat Id langsung, tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat Id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat Id. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah dan wajib menggantinya. Selanjutnya, penyembelihan hewan kurban pada akhir waktu. Maksudnya di sini adalah waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah 4 hari. Hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Basri, imam penduduk Basrah. Selanjutnya, tempat berkurban diutamakan. Untuk penyembelihan hewan kurban adalah di dekat masjid yang dilaksanakannya sholat Idul Adha, di mana kita sholat. Misalnya kita sholat di lapangan atau di masjid, maka lakukanlah penyembelihan di lapangan atau masjid tersebut. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian, hadis Bukhari. Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih hewan kurban di manhar, yaitu tempat penjagalan atau rumah pemotongan hewan kurban. Selanjutnya, jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu pertama, unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik atau bebek atau ikan, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad
kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Selanjutnya, kondisi hewan. Jika kita ingin menyembelih hewan kurban, maka ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan agar binatang tersebut bisa kita kurbankan, yaitu pertama, sehat. Lalu selanjutnya, tidak ada cacat pada tubuhnya, tidak ada penyakit yang terlihat jelas seperti buta atau sumsum tulang belakangnya tidak ada karena kurus, maka itu tidak bisa. Selanjutnya, yang ompong giginya baik itu satu maupun keseluruhan, yang kulit tanduknya pecah. Selanjutnya, yang mencari makan di perkebunan orang lain, tidak digembalakan. Lalu, yang memiliki penyakit kudis. Selanjutnya, pembagian hewan kurban. Pada bagian ini Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah. Maksudnya di sini para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya kepada fakir miskin sepertiga, lalu menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain. Seperti kita mengirim daging kurban ke Palestina sebagai bentuk donasi kepedulian, akan tetapi tidak boleh dijual. Jadi itu tidak boleh diperdagangkan. Begitu pula kulitnya, dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerima sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurban untuk dimanfaatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.